Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Fitri Kurnianingsih akan menjelaskan tentang isu-isu kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Tasya Hirdia Sapitri dengan NIM 21050200026. Perkenalkan, saya Melia Indriani dengan NIM 21050200015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Suryani dengan NIM 21050200040. Perkenalkan, saya Pralindia dari Navanti dengan NIM 21050020011. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 21050200029. Perkenalkan, nama saya Ahmad dengan NIM 21050200016. Konsep dan isu kewarganegaraan. A. Konsep kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan masih sering dipakai untuk merujuk kepada situasi dan konteks tertentu dan terbatas. Kewarganegaraan sering dianggap hanya sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktivitas dalam suatu wilayah tertentu. Khalid Jernih mengemukakan, terdapat 3 status yang mendefinisikan kewarganegaraan. Yang pertama, status legal yang didefinisikan oleh hak sipil, politikal, dan sosial. Warga negara dalam definisi tersebut merupakan seseorang yang secara legal bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Yang kedua, merujuk pada kewarganegaraan sebagai agen politikal yang secara aktif berpartisipasi dan dalam peranata-peranata politik masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan keanggotaan warga negara dalam komunitas politikal yang menghadirkan suatu sumber identitas yang jelas. Selanjutnya, Paulus menjelaskan bahwa pengertian kewarganegaraan bisa dibedakan dalam yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Dan yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material. Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu akan menimbulkan akibat secara yuridis atau hukum. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat pada suatu negara oleh karena adanya suatu perasaan kesatuan ikatan yang diakibatkan satu keturunan, kesamaan sejarah, daerah, dan penguasa. Kewarganegaraan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Yang dimaksud kewarganegaraan dalam arti material ialah akibat hukum dari kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Jadi, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Adapun kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pengertian warga negara. Istilah warga negara dalam bahasa Inggris citizen atau civilis, asal katanya civius dalam bahasa Yunani yang berarti penduduk sipil. Penduduk sipil citizen ini melakukan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu polis atau negara kota. Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Berdasarkan tinjauan tersebut, warga negara memiliki pengertian sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Masing-masing negara memiliki kewenangan sendiri untuk menentukannya sesuai konstitusi negaranya. Demikian pula negara Indonesia. Ketentuan tentang warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli, yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Isu-isu kewarganegaraan pada region lokal. Isu kewarganegaraan akan dilihat pada batasan teritori, wilayah administratif bagian dari suatu negara, yaitu provinsi atau wilayah. Bagian si kecil di bawahnya, dalam konteks lokal, isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritorial lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor trigger atau pemicu lahirnya perpecahan. Implementasi paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritorial lokal yang dapat melunturkan nilai kebinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara. 2. Isu-isu kewarganegaraan dalam konteks nasional. Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Nasional sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. A. Ideologi. Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional pada bidang ideologi merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan. Indonesia telah lama dihujani isu-isu yang berdampak pada rasa kekhawatiran, keberadaan dan kausalitas ideologi kita, yaitu Pancasila yang akan memicu disintegrasi bangsa. Contohnya, isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. B. Pertahanan dan keamanan. Separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah belahan dalam suatu golongan atau bangsa. Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari satu sama lain atau suatu negara lain. C. Ekonomi. Persoalan ekonomi akan memiliki efek negatif terhadap bangsa, politik, dan budaya yang akan melahirkan diskriminasi maupun marginalisasi. Untuk itu, guru dan segenap pemangku kepentingan ataupun agen pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu memperhatikan sisi disposition warga negara dalam konteks aktualisasi perekonomiannya. Isu-isu kewarganegaraan dalam konteks regional atau region ASEAN. Dalam konteks region, isu kewarganegaraan berfokus pada region ASEAN berupa bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama. Isu krusial pada konteks ini adalah berkaitan dengan ideologi, agama, politik, dan sosial yang juga merupakan bagian dari isu global. Namun dalam konteks regional ASEAN, berhubungan dengan hubungan bilateral dan multilateral serta harmonisasi spiritual dan sosial serta politik antar negara ASEAN. Persoalan radikalisme dan ekstremisme merupakan isu sentral dalam konteks hubungan regional ASEAN. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Selanjutnya, isu kewarganegaraan hubungannya dengan Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Beberapa faktor yang menentukan pembentukan NKRI antara lain yaitu: yang pertama, keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Yang kedua, mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, persamaan nasib karena dijajah bangsa asing. Dan yang keempat, tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Berdasarkan faktor yang telah disampaikan, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan atau menjajah bangsa lain. Yang kedua, adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis. Yang ketiga, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan
yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, penyusunan alat-alat kelengkapan negara. Selanjutnya, peran daerah tempat tinggal dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, 18A, dan 18B yang menegaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Yang ketiga, hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dan yang terakhir, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.